Ini sih harus dipecat. Admin kesal, jengkel banget lihat permainan ampas. Indra Syafri gagal total di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia anjlok. Erick Thohir siap pecat pelatih. Gagal capai target besar. PSSI siapkan keputusan mengejutkan. Simak penjelasan sampai selesai. Wah, Indra Syafri trending habis setelah Timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Kalah mengejutkan dari Uzbekistan, netizen ramai-ramai kritik sang pelatih miskin taktik permainan ampas. Apakah Indra akan dipecat oleh PSSI? Simak penjelasannya hingga selesai. Terungkap. Inilah 5 alasan penyebab mengapa Timnas Indonesia U20 terjungkal 1-3 dari Uzbekistan di Piala Asia U20 2025. Penyebab utama ternyata bikin gempar. Nomor 1 adalah kelemahan fatal yang selalu terjadi. Simak hingga selesai apa saja penyebabnya. Wow, ini baru mantap. Sejarah baru terukir. Bang Jai Idzes resmi jadi kapten Venezia di Serie A Italia. Pemain Timnas Indonesia ini buktikan dirinya dengan prestasi luar biasa yang menggemparkan dunia sepak bola. Apa saja alasan dibalik dijadikannya dia sebagai kapten baru? Simak penjelasannya hingga selesai. Ini baru dikatakan mental baja. Kekalahan menghantam Kapten Timnas Indonesia U20, Doni Tri Pamungkas, menyerah dan minta maaf setelah gagal kejar impian di Piala Asia U20 2025, menyerah di hadapan kegagalan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak berita selengkapnya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini sih harus dipecat. Admin kesal, jengkel banget lihat permainan ampas. Indra Syafri gagal total di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia anjlok. Erick Thohir siap pecat pelatih. Gagal capai target besar. PSSI siapkan keputusan mengejutkan. Simak penjelasan sampai selesai. Kegagalan mengejutkan yang dialami Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 memicu potensi pemecatan yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Setelah mengecewakan dengan hasil mengecekan, pelatih Indra Syafri yang diharapkan bisa membawa Garuda Muda melangkah jauh kini terancam kehilangan jabatan. Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, yang sebelumnya menargetkan Timnas Indonesia U20 minimal menembus perempat final, kini dihadapkan pada dilema besar akibat kegagalan besar ini. Bahkan, target awal yang tampaknya realistis itu kini berbalik menjadi bencana bagi Indra Syafri yang harus menanggung risiko akibat serangkaian kekalahan memalukan di turnamen bergengsi ini. Sejak awal, Erick Thohir dengan tegas menginginkan Indonesia U20 tidak hanya sekadar melangkah ke perempat final Piala Asia U20 2025, tetapi juga harus mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Syaratnya, Indonesia U20 minimal harus lolos ke semifinal untuk merealisasikan impian besar tersebut. Namun, kenyataan sungguh pahit. Bukan hanya gagal ke semifinal, Timnas Indonesia U20 bahkan sudah memastikan diri gagal ke perempat final hanya setelah 2 pertandingan.
kekalahan telak 0-3 dari Iran U20 pada 13 Februari 2025. Lalu disusul dengan kekalahan memalukan 1-3 dari Uzbekistan. U20 malam ini menegaskan bahwa mimpi Indonesia U20 kini hancur lebur. Kini, dengan selisih 6 poin dari 2 tim teratas di grup C, Indonesia U20 tak lagi punya peluang untuk mengejar ketertinggalan. Hasil ini tentu saja mengulang kegagalan tragis yang pernah terjadi pada Piala Asia U19 2014, di mana Indras Jafri juga gagal membawa timnas U19 lolos ke perempat final, meskipun saat itu semangat optimisme juga tinggi. Bahkan, dalam sejarah kepelatihan Indras Jafri, pencapaian terbaiknya hanya tercatat pada Piala Asia U19 2018 saat timnas U19 mampu menembus perempat final dengan status runner-up grup A. Sekarang, kegagalan beruntun ini memunculkan spekulasi apakah PSSI akan mengambil keputusan drastis dengan memecat Indras Jafri dari jabatannya. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, pemecatan tentu akan menguras kocek PSSI untuk membayar kompensasi miliaran rupiah. Dengan kondisi yang makin memanas, semua mata kini tertuju pada langkah mengejutkan yang akan diambil oleh PSSI untuk menyelamatkan nasib Garuda Muda. Apakah bisa mengambil keputusan tepat? Berikan komentar kalian. Wah, Indras Jafri trending habis setelah timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Kalah mengejutkan dari Uzbekistan, netizen ramai-ramai kritik sang pelatih miskin taktik permainan ampas. Apakah Indra akan dipecat oleh PSSI? Simak penjelasannya hingga selesai. Indras Jafri mendadak menjadi perbincangan panas di platform X setelah timnas Indonesia U20 dipastikan tersingkir memalukan dari Piala Asia U20 2025 setelah dibekuk dengan skor 1-3 oleh timnas Uzbekistan U20 pada Minggu 16/2 2025. Kegagalan gemilang yang menghancurkan harapan supporter tanah air itu langsung membanjiri kolom komentar dengan kritikan tajam. Netizen pun seakan tak bisa menahan amarah. Bahkan banyak yang memberi cap bahwa Indras Jafri hanyalah pelatih level ASEAN yang tak mampu berprestasi di level Asia. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai spesialis kegagalan di luar ASEAN. Kritikan pun meluncur deras. Salah seorang netizen dengan akun @kamaragung mengatakan, Coach Indras Jafri emang spesialis ASEAN. Prestasi tertingginya cuma tembus perempat final Piala Asia U19 2018. Sayang sekali, meski cuma 1 langkah lagi ke Piala Dunia, timnas Indonesia U19 akhirnya kalah 0-2 dari Jepang. Suara kecewa pun makin meluas setelah kekalahan telak 0-3 dari Iran U20 di pertandingan pertama pada 13 Februari 2025. Yang menambah luka mendalam bagi pendukung sepak bola Indonesia. Dalam 2 laga awal, Garuda Nusantara kebobolan 6 gol, yang mana 5 dari 6 gol tersebut berasal dari bola atas, baik melalui umpan silang ataupun sepak pojok. Tentu saja, hal ini membuat seluruh penggemar sepak bola Indonesia berang. Sudah dibilangin sama Indras Jafri, tapi tetap saja bola atas nggak bisa diantisipasi. Cuit Kevin Kusumaid yang semakin memperburuk suasana. 2 kekalahan beruntun ini dari Iran U20 dan Uzbekistan U20 membuat timnas Indonesia U20 gagal total lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Harapan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang seharusnya dapat diraih dengan mencapai semifinal, kini sudah menjadi impian yang jauh dari jangkauan. Sementara itu, Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, dipastikan akan melakukan evaluasi besar atas kinerja Indras Jafri.
Pasalnya, kegagalan ini bukan hanya merugikan nama baik tim, tetapi juga merusak impian Indonesia U20 untuk menembus Piala Dunia U20 2025. Kontrak Indra Syafri yang masih tersisa hingga 2027 tentu membuat PSSI harus berpikir keras. Jika keputusan pemecatan benar-benar terjadi, otomatis PSSI harus mengganti pelatih dengan mengeluarkan biaya kompensasi yang tak sedikit. Lalu, jika Indra Syafri dipecat, siapa yang akan mengisi kursi panas pelatih Timnas Indonesia U20 selanjutnya? Tentu saja, berbagai nama calon pengganti pun mencuat di kalangan netizen. Salah satunya adalah Winston Bogarde, mantan asisten pelatih Patrick Kluivert di Adana Demirspor. Dengan segala kegagalan yang terjadi, masa depan Indra Syafri dan Timnas Indonesia U20 kini terancam di ujung tanduk, dan semua mata tertuju pada langkah besar PSSI yang akan datang. Apakah dengan ganti pelatih bisa semakin mendunia? Berikan komentar kalian. Terungkap. Inilah 5 alasan penyebab mengapa Timnas Indonesia U20 terjungkal 1-3 dari Uzbekistan di Piala Asia U20 2025. Penyebab utama ternyata bikin gempar. Nomor 1 adalah kelemahan fatal yang selalu terjadi. Simak hingga selesai apa saja penyebabnya. Timnas Indonesia U20 harus menelan pil pahit dengan kekalahan mengejutkan 1-3 dari Timnas Uzbekistan U20 di Piala Asia U20 2025 yang terjadi pada Minggu 16/2/2025 di Stadion Shenzhen Youth Football. Kekalahan ini bukan hanya mengecewakan, tetapi juga membuka tabir sejumlah masalah mendalam yang selama ini mengintai Garuda Muda. Timnas Indonesia U20 langsung tersingkir dengan catatan kelam yang sulit dicerna, dan berikut adalah 5 alasan mengejutkan yang membuat Timnas Indonesia U20 gagal melaju lebih jauh. 5. Lengah di awal. Mengundang bencana. Kekalahan tragis ini tidak lepas dari kelengahan yang terjadi di menit-menit awal laga. Begitu peluit dibunyikan, Timnas Uzbekistan U20 langsung tancap gas dan mencetak gol pertama lewat aksi Muhammadali Urinboev pada menit ke-21. Namun yang paling mengguncang adalah gol kedua yang tercipta segera setelah babak kedua dimulai saat Indonesia baru saja keluar dari ruang ganti. Situasi ini seakan mengubur harapan Timnas Indonesia U20 untuk bangkit. 4. Telat panas. Pemberontakan yang terlambat. Sama seperti saat melawan Iran U20, Garuda Nusantara tampil terlambat panas dan memberikan kesempatan lawan untuk menguasai pertandingan sejak menit pertama. Ketika tim lawan sudah mulai menguasai lapangan dan tempo permainan, Timnas Indonesia U20 terjebak dalam kebingungan dan kesulitan sepanjang pertandingan. Akibatnya, Uzbekistan U20 bermain dengan sangat nyaman dan bisa mengontrol jalannya laga tanpa banyak perlawanan berarti. 3. Lini depan mandul, gagal manfaatkan peluang. Serangan yang tumpul kembali menjadi momok yang mengancam, bahkan setelah ada beberapa peningkatan. Indonesia berhasil menciptakan 11 peluang, dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang, namun hanya 1 gol yang tercipta lewat aksi Jens Raven pada menit ke-23. Sisanya terbuang percuma. Begitu banyak peluang yang tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal, membuat Timnas Indonesia U20 gagal mencetak lebih banyak gol untuk mengejar ketertinggalan. 2. Lini belakang buruk. Tembok pertahanan runtuh. Lini pertahanan Indonesia benar-benar mendapat sorotan tajam. 6 gol kemasukan dalam 2 laga adalah bukti sahih dari kerentanannya. Iqbal Gwijangge dan rekan-rekannya di belakang tampak kebingungan dengan lawan bebas memasuki kotak penalti tanpa perlawanan berarti. Hampir semua gol yang terjadi berasal dari dalam kotak penalti, menunjukkan betapa mudahnya Timnas Indonesia U20 dibobol oleh lawan. 1.
jelek antisipasi umpan silang. Bencana. Terjadi lagi. Penyakit laten yang tak pernah tuntas juga kembali muncul di laga ini. 2 gol Uzbekistan tercipta lewat skema umpan silang yang sempurna. Gol pertama dari Urin Boev dan kedua dari Said Nurulaev jelas menunjukkan kelemahan besar Indonesia dalam mengantisipasi bola-bola atas. Postur tubuh pemain Uzbekistan mungkin tidak menjulang tinggi, tetapi mereka sukses memanfaatkan celah pertahanan Indonesia yang tampak kebingungan menghadapi umpan silang. Faktanya, Indonesia sudah kemasukan 5 gol dari umpan silang dan bola mati. Sebuah pekerjaan rumah besar untuk Indras Jafri dan timnya. Itulah 5 penyebab utama mengapa Timnas Indonesia U20 harus menerima kekalahan telak 1-3 dari Timnas Uzbekistan U20 di Piala Asia U20 2025. Sebuah pelajaran pahit yang menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi Timnas untuk kembali bangkit dan memperbaiki semua kelemahan yang ada. Apakah bisa berubah? Berikan komentarmu. Wow, ini baru mantap. Sejarah baru terukir. Bang Jay Idzes resmi jadi kapten Venezia di Serie A Italia. Pemain Timnas Indonesia. Ini buktikan dirinya dengan prestasi luar biasa yang menggemparkan dunia sepak bola. Apa saja alasan dibalik dijadikannya dia sebagai kapten baru? Simak penjelasannya hingga selesai. Jay Idzes baru saja menorehkan sejarah gemilang yang tak terduga dengan resminya menjadi kapten Venezia. Keputusan luar biasa ini diumumkan oleh Eusebio Di Francesco, pelatih Venezia, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Genoa pada Minggu, 16 Februari 2025. Di Francesco mengungkapkan bahwa Jay Idzes terpilih untuk menggantikan posisi Joel Pojanpalo yang telah pindah ke Como. Pelatih Venezia dengan bangga menyatakan bahwa pemain Timnas Indonesia ini adalah pilihan terbaik yang mereka miliki untuk memimpin tim di Serie A Italia musim ini. Jay dipilih karena kemampuannya, dedikasinya, dan cara dia memimpin tim, kata Di Francesco seperti yang dilansir oleh tuttoveneziasport.it. Ini adalah momentum yang luar biasa bagi Jay Idzes, karena kini ia resmi menjadi pemain Timnas Indonesia pertama yang menjabat sebagai kapten di klub Serie A Italia. Prestasi yang sangat langka dan mengesankan. Sebelumnya, Idzes mendapat kepercayaan besar dari Di Francesco untuk memimpin tim sebagai kapten dalam pertandingan melawan AS Roma di pekan ke-24 Serie A. Ini juga bukan kali pertama Jay mengemban peran sebagai pemimpin tim, karena sebelumnya ia juga ditunjuk sebagai kapten saat Venezia melawan Udinese. Jabatan kapten di Serie A Italia tentu bukan prestasi yang sembarangan. Hanya sedikit pemain yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengemban tanggung jawab besar ini. Jay Idzes, dengan jiwa kepemimpinan yang mengagumkan, ternyata memiliki kemampuan spesial yang membedakannya dari pemain lainnya. Di Francesco dengan tegas memuji kecakapan Idzes dalam berkomunikasi dengan rekan setim karena ia menguasai beberapa bahasa, mampu menangani berbagai situasi, dan tentunya sangat berdedikasi. Jay adalah kapten yang saya cari, puji Di Francesco, menambahkan bahwa Idzes adalah pemain yang selalu membantu rekan setimnya alih-alih menyalahkan. Tentu saja, penunjukan Jay Idzes sebagai kapten adalah bukti bahwa keterampilan, dedikasi, dan kecakapannya tidak hanya dilihat oleh penggemar, tetapi juga dihargai oleh pelatih top dunia di panggung Serie A Italia. Sebuah prestasi monumental yang menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia dan tentunya sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Berikan dukungan kalian. Ini baru dikatakan mental baja.
Kekalahan menghantam Kapten Timnas Indonesia U20, Doni Tri Pamungkas, menyerah dan minta maaf setelah gagal kejar impian di Piala Asia U20 2025, menyerah di hadapan kegagalan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak berita selengkapnya hingga selesai. Doni Tri Pamungkas, sang kapten yang semangat juangnya tak pernah padam, kini harus menundukkan kepala setelah Timnas Indonesia U20 merasakan pil pahit gagal melangkah lebih jauh di Piala Asia U20 2025 dan Piala Dunia U20 2025. Setelah 2 kekalahan berturut-turut, mimpi Garuda Nusantara pupus di tangan tim-tim tangguh. Laga terakhir melawan Uzbekistan U20 berakhir dengan kekalahan 1-3 yang sekaligus memupuskan harapan Indonesia untuk bisa melaju ke babak perempat final. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center, Shenzhen, pada Minggu, 16 Februari 2025, Indonesia tak mampu menahan laju gila Uzbekistan yang mencetak 3 gol melalui Muhammad Ali Urinboev, Abdugafur Khaidarov, dan Saidumarkhon Said Nurulaev. Meski sempat memberi harapan melalui gol Jens Raven di menit ke-23, Timnas Indonesia U20 harus mengakui kekuatan lawan dan terjatuh dalam kegagalan besar. Melalui permohonan yang menggetarkan hati, Doni Tri Pamungkas menyampaikan permintaan maaf mendalam kepada seluruh rakyat Indonesia yang dengan setia memberikan dukungan penuh. Dengan segenap hati, saya mewakili seluruh tim meminta maaf karena perjuangan kami harus terhenti di sini, ucap Doni Tri yang penuh penyesalan. Ia merasa sangat kecewa karena Timnas Indonesia U20 harus tersingkir begitu cepat dan gagal menembus 8 besar Piala Asia U20 2025, yang sebenarnya merupakan harapan besar bagi bangsa ini. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U20 hanya mampu berada di peringkat ketiga grup C dengan 0 poin dari 2 pertandingan. Jarak 6 poin yang memisahkan mereka dari Timnas Iran U20 dan Timnas Uzbekistan U20 semakin menambah beban. Meskipun langkah mereka sudah hampir pasti terhenti, Doni Tri memastikan bahwa pertandingan terakhir melawan Yaman U20 pada 19 Februari 2025 akan menjadi pertarungan penuh semangat untuk meraih kemenangan dan menutup perjalanan mereka dengan kepala tegak. Kami akan memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan, tegas Doni Tri, meski rasa sakit atas kegagalan masih membayangi. Begitulah impian besar Indonesia di Piala Asia U20 2025 kini harus terkubur begitu saja. Namun perjuangan mereka belum selesai. Timnas Indonesia U20 masih akan terus berjuang di laga terakhir ini untuk memberikan sedikit cahaya di ujung terowongan. Wow, nah gini dong tegas. Indra Safri akan dievaluasi. Setelah badai kritik mendera Indra Safri akibat kekalahan telak Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Semua mata kini terarah kepada PSSI. Apakah pelatih legendaris ini akan dipecat? Simak penjelasan detailnya. Hari yang penuh gejolak bagi Timnas Indonesia U20. Setelah dihantam dengan kekalahan telak 0-3 melawan Iran pada pertandingan perdana Piala Asia U20 2025, nasib sang pelatih Indra Safri kini berada di ujung tanduk. Meski baru 1 pertandingan, jejak buruk itu menimbulkan kekhawatiran besar. Kekalahan ini begitu telak dan mengguncang dunia sepak bola Indonesia, dengan para pendukungnya yang sudah mengungkapkan kekecewaannya secara terang-terangan di media sosial. Bahkan, desakan agar Indra Safri segera dipecat mulai menggema tanpa henti. Apalagi, Indra Safri sendiri telah menyiapkan pasukan Garuda Nusantara dengan latihan intensif yang tak sedikit, bahkan sampai ke luar negeri, seperti Korea Selatan dan Prancis.
Namun harapan itu seakan terhempas begitu saja di laga perdana yang berlangsung pada Kamis malam, 13 Februari 2025 di Shenzhen, China. 1 gol pertama dari Iran sudah cukup membuat mental anak-anak muda Indonesia terpuruk. Tidak sampai di situ, 2 gol tambahan lagi memastikan timnas Indonesia U20 terjerembab ke dasar klasemen grup C tanpa 1 poin pun. Dengan harapan yang memudar, kini hanya ada 1 jalan bagi Indonesia. Kemenangan atas Uzbekistan dan Yaman di laga-laga selanjutnya jika mereka ingin meraih tiket ke perempat final dan lebih jauh lagi ke Piala Dunia U20 2025. Sementara itu, desakan agar Indras Jafri dievaluasi semakin keras menggema. Bahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sebelumnya sudah menyebutkan bahwa setiap pelatih wajib dievaluasi jika gagal mencapai target, kini menjadi sorotan utama. Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah bagian dari klausul kontrak setiap pelatih yang ada di bawah naungan PSSI. Pernyataan beliau pun mempertegas bahwa Indras Jafri bisa saja menerima evaluasi besar-besaran setelah hasil mengecewakan ini. Namun, apakah evaluasi ini akan berbuntut pada pemecatan yang sama seperti Shin Tae-yong yang terpaksa disingkirkan setelah kegagalan tim senior di Piala AFF 2024? Apakah Indra Safri mampu bangkit dan membalikkan keadaan di laga-laga selanjutnya? Ataukah PSSI akan mengambil langkah tegas dengan mengganti kursi kepelatihan? Seluruh mata kini tertuju pada tim Garuda Nusantara yang harus berjuang mati-matian untuk memulihkan kehormatan bangsa dan membawa Indonesia ke jalur kemenangan. Berikan komentar kalian. Nah, gini aja. Gak usah banyak bacot. Indra Safri hati-hati komentar, apakah timnas U20 bangkit melawan Uzbekistan? Kisah menegangkan pasca kekalahan telak dari Iran. Apa strategi tersimpan untuk pertandingan berikutnya? Simak penjelasannya hingga selesai. Kekalahan telak yang menimpa timnas Indonesia U20 dengan skor 3-0 melawan Iran seakan menjadi badai yang mengguncang mental pasukan Garuda Nusantara di ajang Piala Asia U20 2025. Kini, Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup C dengan nasib yang begitu mencekam dan peluang yang semakin menyempit. Namun, pelatih timnas U20 Indonesia, Indras Jafri, tak mau terbawa arus kekecewaan. Meski tidak banyak berbicara, Indra tampaknya sudah menyiapkan strategi jitu untuk menghadapi Uzbekistan di laga selanjutnya. Setelah mengamati hasil-hasil sebelumnya, termasuk kekalahan 2-0 di Asian Games 2023 dan kekalahan 23 Januari lalu, Indra tahu betul bahwa Uzbekistan adalah tim yang tidak boleh dianggap enteng. Kita akan evaluasi tim dulu, kata Indra dengan penuh kewaspadaan. Setelah itu, kami akan menyiapkan strategi sebaik mungkin, sambil menambahkan bahwa pihaknya akan menelaah permainan Uzbekistan melawan Yaman untuk mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Dengan waktu yang tersisa, Indra akan memaksimalkan pemulihan pemain dan menyusun taktik yang lebih tajam karena laga melawan Uzbekistan akan jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Tentu Uzbekistan adalah juara Piala Asia U20 edisi sebelumnya, jadi ini akan menjadi ujian hidup mati bagi Garuda Nusantara. Sementara itu, kecepatan dan daya juang anak-anak asuh Indras Jafri tetap akan diuji dalam pertandingan yang sangat menentukan ini. Indra pun menegaskan bahwa meskipun kekalahan kemarin sangat menyakitkan, Garuda Nusantara tetap punya peluang, asalkan bisa fokus dan melakukan persiapan dengan matang. Bisakah timnas U20 Indonesia membalikkan keadaan dan menorehkan kejutan besar di Piala Asia U20 2025? Semua akan terungkap saat mereka berhadapan dengan Uzbekistan yang penuh ambisi. Jangan lewatkan aksi berikutnya. Wow,
Bukan kaleng-kaleng, Erspo hadirkan koleksi jersey Timnas Indonesia yang super eksklusif. Bikin pertandingan Maret lebih gaya dan bersejarah. Siap-siap dukung Garuda Nusantara dengan gaya dan support langsung dana ke Timnas. Loh kok bisa? Tonton berita selengkapnya hingga selesai. Ada kabar mengejutkan yang bikin para supporter Timnas Indonesia makin semangat. Erspo, sang apparel legendaris, akhirnya akan meluncurkan koleksi jersey terbaru Timnas Indonesia pada 14 Februari 2025. Bukan sembarang peluncuran, koleksi ini bakal dijual eksklusif hanya di Shopee sampai 16 Februari 2025. Mulai dari jersey kandang merah, jersey tandang putih, hingga jersey latihan yang bisa dipakai oleh para pemain, semuanya akan tersedia di sini dengan harga yang sangat menggoda. Tak hanya itu, harga untuk jersey replika, kaos, dan celana casual yang akan dikenakan oleh para pemain Timnas juga akan dijual dengan berbagai variasi, sehingga penggemar bisa bergaya dengan produk asli yang membuat mereka terlihat keren sambil mendukung penuh Garuda Nusantara. Namun, ada yang lebih menarik. Dari setiap pembelian produk original, Timnas Indonesia bakal mendapatkan royalti 7% loh. Wah, ini tentu saja jadi kesempatan emas bagi kalian yang ingin memberi dukungan maksimal kepada tim kesayangan kita, sekaligus menunjukkan kebanggaan dengan memakai jersey keren yang bakal dipakai di pertandingan internasional mendatang. Muhammad Sadat, CEO Erspo, memastikan para penggemar tidak akan menemukan koleksi ini di toko offline atau platform lain. Hanya di Shopee, semua produk eksklusif ini bisa kalian dapatkan dengan voucher diskon 10% hingga Rp130.000 untuk pembelian pertama. Mau tahu harganya? Berikut ini adalah harga-harga kece dari koleksi jersey terbaru Timnas Indonesia. Player issue, short sleeve, Rp1.299.000. Long sleeve, Rp1.499.000. Replika, short sleeve, Rp590,000. Long sleeve, Rp740,000. Supporter version, short sleeve, Rp190,000. Long sleeve, Rp279,000. Koleksi jersey terbaru ini bukan hanya fashion statement, tapi juga cara terbaik untuk mendukung Timnas Indonesia yang akan bertarung melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025 dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadilah bagian dari sejarah ini dan beli jersey original yang membawa kebanggaan tanah air.